Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Pendeta Reza Abraham pada kesempatan ini akan membagikan firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Judul renungan yang saya bawakan pada saat ini adalah Stay True. Ya, satu kata yang sedang viral di kalangan orang muda melalui satu lagu judulnya Stay True, Stay True, artinya adalah setelan cuek. Dalam perjalanan kehidupan kita harus memiliki stay true, setelan cuek. Terhadap apa? Kita akan lihat, saya akan bagikan melalui kitab Mazmur pasal 84, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 84, ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-6 ini dikatakan berbahagialah mereka yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saya coba untuk membandingkan ayat ini dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Di dalam Alkitab Firman Allah yang hidup atau FAYH, di sana berbahagialah orang yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian saya coba bandingkan dengan Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK. Berbahagialah orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi Alkitab khususnya di ayat ini mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan orang yang kuat di dalam Tuhan. Artinya, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mencari Tuhan, itulah yang disebut berbahagia. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang mendapatkan uang yang banyak atau orang yang memiliki uang yang banyak, orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang yang memiliki rumah yang banyak. Bukan itu. Alkitab tidak mencatat kebahagiaan kita sebagai umat-umat Tuhan itu oleh karena kita punya uang, properti, dan harta yang banyak. Bukan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang itu karena dia memiliki kekuatan di dalam Tuhan, yang artinya karena dia hidup dekat dengan Tuhan, karena dia selalu mencari Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia suka beribadah kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan yang dicatat dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara harus berbahagia ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita mendapatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan benda apapun. Itulah kebahagiaan sejati yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, lebih daripada harta benda yang ada di sekitar kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-6, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, ziarah ini tentunya adalah ziarah bangsa Israel di masa yang lalu. Jadi bangsa Israel itu memiliki ibu kota Yerusalem, di sana menjadi pusat kota, pusat ibadah dari bangsa Israel. Dan di sana ada bait suci. Bangsa Israel itu memiliki 7 hari raya. Yang pertama namanya Paskah, yang kedua namanya roti tidak beragi, yang ketiga namanya buah sulung, yang keempat namanya Pentakosta, yang kelima namanya Nafiri atau serunai, yang keenam namanya Grafirat atau pendamaian, yang ketujuh namanya pondok daun. Dari 7 hari raya orang Yahudi ini, 3 diantaranya mengharuskan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk berkumpul di kota Yerusalem. Semua laki-laki yang sudah berusia dewasa. Mereka yang dari luar kota Yerusalem harus mengadakan perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Pada waktu itu tidak ada kendaraan bermotor. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada sepeda. Mereka berjalan kaki. Bahkan mungkin kendaraannya adalah binatang yang mereka bawa di sana. Itulah ziarah. Jadi ziarah mereka itu, mereka akan bertemu dengan Tuhan di kota Yerusalem. Mereka akan beribadah di sana. Mereka berziarah di kota Yerusalem. Perjalanan mereka itu tidak mudah.
Karena mereka tidak berjalan hanya sehari dua hari, tapi berhari-hari bahkan berminggu-minggu mereka mengadakan perjalanan dari tempat mereka masing-masing menuju ke kota Yerusalem. Jadi inilah ziarah pada waktu itu. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah orang yang mencari Tuhan, berbahagialah orang yang berziarah kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan mereka berziarah itu tidak gampang. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan begini, apabila melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila melewati lembah Baka. Apa itu lembah Baka? Lembah Baka ini tempat yang konotasinya negatif. Lembah Baka saya baca dalam beberapa literasi, dalam beberapa tulisan, bahwa lembah Baka ini adalah tempat yang kering. Tidak ada kenyamanan di sana, panas. Bahkan di sana hanya banyak pohon-pohon yang kering, yang tidak ada makanan. Jadi dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem, mereka pasti melewati tempat seperti itu. Nah, tapi untuk bangsa Israel, ketika mereka melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ini sebuah gambaran bahwa ketika mereka mengadakan perjalanan, mereka menghadapi tantangan-rintangan, mereka tidak terbawa suasana. Mereka tidak mengeluh, ya kenapa begini? Tetapi justru mereka membuat tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Ini gambarannya, mereka tetap semangat. Mereka tidak terbawa kepada situasi susah pada waktu itu. Karena mereka mau menuju Tuhan di kota Yerusalem. Ada semangat di dalam perjalanan mereka. Bahkan dikatakan juga bahwa hujan pada awal musim memberikan berkat kepada mereka, ya karena mereka semangat di sana. Tuhan memberkati mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Di dalam pengalaman kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, ziarah itu adalah perjalanan hidup kita. Saat ini kita sedang tidak berziarah karena itu adalah hukum upacara di masa yang lalu. Tetapi perjalanan kehidupan kita ini seumpama kita sedang berziarah. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini selalu pasti akan ada lembah Baka yang kita jalani, yang kita hadapi. Nah, dalam situasi lembah Baka yang kita sedang alami, ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban berat, ketika kita punya pergumulan, maka kita harus memiliki semangat. Karena kalau kita tidak semangat dan terbawa dalam situasi masalah kehidupan kita ini, kita akan tenggelam, kita tidak semangat, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Tetapi ketika kita semangat, Tuhan akan berkati kita. Ketika kita semangat, kita akan menjalani hidup ini dengan baik, meskipun ada banyak masalah yang kita hadapi. Ada istilah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Itu juga kesannya negatif. Nasi sudah jadi bubur artinya ada masalah di dalam hidup, sudah terlanjur, begitu maksudnya. Tetapi bagi orang yang punya semangat, bagi orang yang mau maju ke depan, bagi orang yang tidak pantang menyerah, tetap semangat, maka dibuat begini, nasi sudah jadi bubur, tapi buat bubur itu jadi enak. Ditambah kacang, ditambah daun bawang, ditambah ayam, dikasih kecap, jadi bubur ayam. Suasana yang tidak enak, tidak menyenangkan, masalah yang kita hadapi, kita tidak boleh terbawa di sana. Tapi buat suasana itu jadi enak. Dengan kehidupan kita, semangat kita, sehingga kita tidak terbawa dalam situasi yang sukar dan sulit pada waktu itu. Itulah sebabnya maka perjalanan ziarah bangsa Israel, ketika kita melihat bangsa Israel mereka tetap semangat ke sana, Tuhan berkati mereka. Ketika kita dalam perjalanan hidup ini tetap semangat dalam setiap masalah kehidupan kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Di ayat yang ke-8, mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini satu ayat yang tidak normal kalau kita baca. Kenapa begitu? Karena biasanya, normalnya, mereka berjalan makin lama makin loyo. Mereka berjalan makin lama makin lesu. Mereka berjalan makin lama makin capek. Orang kalau di awal mengadakan perjalanan itu masih kuat, masih semangat. Tapi nanti kalau sudah lama, mereka akan capek, loyo, lesu. Tapi ayat ini mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak bertemu Tuhan di
Sion. Apa maksudnya? Berarti mereka tetap semangat di dalam perjalanan hidup mereka meskipun ada banyak lembah baka yang mereka alami, yang mereka hadapi. Dan yang membuat mereka semangat dan makin kuat karena motivasi mereka dalam berziarah adalah bertemu dengan Tuhan. Motivasi mereka adalah Tuhan, bukan yang lain. Sehingga karena motivasinya adalah Tuhan, itulah yang membuat kekuatan di dalam diri mereka. Pelajaran buat kita adalah hidup kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan motivasinya harus Tuhan, bukan yang lain. Bekerja motivasinya Tuhan, bukan karena uang. Ketika kita menjalani pendidikan, motivasinya bukan untuk mencari kepintaran, tapi karena Tuhan. Semua yang kita hadapi dalam hidup ini motivasinya harus Tuhan. Kalau motivasinya Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan kita kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena kita sadar ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang melihat kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Jadi Tuhan harus jadi motivasi dalam hidup kita untuk bekerja, untuk melakukan segala aktivitas kita. Nah, itulah sebabnya karena Tuhan jadi motivasi, maka bangsa Israel semakin semangat untuk mengadakan ziarah menuju ke kota Yerusalem. Begitu juga dengan kita dalam pekerjaan. Saya ingat satu pengalaman hidup saya ketika saya belum menikah, pada waktu itu bertemu dengan istri saya. Jadi waktu itu saya mau pergi ke tempatnya, ke rumahnya. Perjalanan saya itu meskipun saya harus naik bis malam, kemudian capek, itu tidak membuat saya seperti itu. Saya tidak capek, saya tetap semangat karena motivasinya saya ingin bertemu dengan istri saya di Jakarta pada waktu itu. Jadi ketika perjalanan panjang, lama, capek, tapi buat saya enggak, saya tetap semangat karena motivasinya adalah saya ingin bertemu dengan istri saya. Itu jadi semangat buat saya. Nah, kemudian saya ingat juga pertama kali saya punya baby, saya punya anak. Pada waktu saya punya anak, punya baby, kemudian setiap kali saya pergi, kemudian saya selalu ingat pulang, pengen lihat baby, anak saya, gitu. Motivasinya adalah anak saya. Saya rindu, selalu pengen pulang melihat anak saya, senang sekali bersama dengan istri saya di sana. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita ini selalu diliputi dengan yang namanya hal-hal duniawi yang dapat membuat kita melupakan Tuhan. Oleh karena dalam pekerjaan ada sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita juga sama seperti itu. Tapi ketika kita setelan cuek, kita cuek terhadap hal-hal duniawi, motivasi kita Tuhan bukan yang lain dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, maka kita akan menjalani hidup ini dengan lebih baik karena Tuhan yang jadi motivasi kita, bukan yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, kita berjalan makin lama makin kuat dalam perjalanan hidup kita kalau Tuhan jadi motivasi. Tetap stay true, memiliki setelan cuek terhadap yang lain, meskipun kadang-kadang kita pengen tergoda dengan hal-hal yang lain yang dapat membuat kita mungkin jauh dari Tuhan, tetapi kita tetap cuek terhadap hal-hal itu. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan motivasi dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Menjadikan Tuhan motivasi dalam hidup kita berarti setiap hari kita harus memiliki komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa, komunikasi kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui ibadah yang kita lakukan itu akan membuat kita menjadikan Tuhan sebagai motivasi hidup kita. Karena kita hidup dekat, akrab, karib dengan Tuhan setiap hari. Semoga melalui firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat buat kita semua untuk tetap selalu fokus kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai motivasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.